Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Dalam Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak. Mau bagaimanapun bentuk orang tua kita ya. Sebagai seorang anak kita wajib untuk menghormati orang tua kita. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang hati Bapa, tentang father issue ya Bu. Ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang menjadi anak. Karena setua apapun kita pernah menjadi seorang anak. Ada orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Gak mungkin kita tiba-tiba ada di dunia ini. Pasti kita pernah menjadi anak. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semua. Iya, kita waktu itu belajar ya Bu, dikatakan kalau kita harus belajar menjadi anak gitu Iya. ya. Setua apapun kita harus tetap belajar menjadi anak karena Iya. kita pernah ada orang tua Iya betul. gitu ya Bu. Betul. Belajar menjadi anak itu maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya apakah balik lagi jadi anak-anak atau gimana secara udah umur segini jadi Ya anak? tentunya tidak ya. Kita nggak akan bisa kembali lagi menjadi kecil lagi, nggak Iya. mungkin ya. Tetapi kalau kita belajar menjadi anak yang baik, itu artinya kan kita ini tadi sesuai yang Beka sampaikan. Iya. Kita nggak mungkin langsung tiba-tiba lahir sendiri tanpa orang tua, kan Iya. nggak mungkin. Pasti ada kedua orang tua, ayah dan ibu, pasti kan ya. Nah, ayah dan ibu ini juga pasti memiliki ayah dan ibu lagi. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, dengan demikian sebetulnya kita itu tidak perlu belajar untuk menjadi orang tua. Ya. Yang perlu kita belajar itu adalah menjadi anak. Ya. Kalau kita mengingat lagi bagaimana asalnya ketika manusia pertama diciptakan, ya, berasal dari mana? Ya, apakah manusia itu langsung tiba-tiba ada? Berarti kan memiliki ayah toh, memiliki bapa toh. Iya. Nah, yaitu Bapa surgawi ya. Manusia pernah diciptakan, Adam dan Hawa. Kemudian sudah menjadi suatu rancangannya untuk mereka ini, kehendak daripada Bapa yaitu beranak cucu lah, memiliki anak-anak keturunan sampai semuanya. Iya. Ya. Nah, sesuai dengan rencana daripada Bapa surgawi itu menjadikan manusia pertama Adam dan Hawa supaya memiliki anak-anak. Nah, jadi dia juga adalah anak daripada Bapa surgawi ini. Ya. Namun karena dosa, karena akibat dari bujukan iblis yang merusak hubungan anak ini antara Adam dan Hawa dengan Bapa surgawi ini, terputuslah hubungan mereka. Ya. Dengan mereka terputus ini, mereka kemudian memiliki anak setelah itu. Tetapi mereka sudah terhisap dengan dosa. Mereka sudah dosa semua sehingga anak-anaknya pun sekalipun baru lahir mereka sudah terhisap dengan dosa. Sehingga waktu mereka lahir pun mereka baru belajar lagi jadi anak lagi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi orang tua yang baik sedangkan pada saat itu Adam dan Hawa ini sebagai anak aja tidak baik kepada Bapa, tidak taat ketika diperintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, tapi mereka melanggar. Nah, sebagai anak mereka tidak baik kepada Bapa surgawi. Jadi waktu dia menjadi orang tua, pasti dia akan ada keturunan menurunkan sifat-sifat karakter yang juga nggak baik. Iya. Bagaimana dia mendidiknya juga nggak baik. Dan kalau kita lihat juga ya, pada akhirnya di Kejadian 6, manusia tuh tambah jahat. Akibat dari mana? Ya memang dari dosa itu, tetapi juga dari didikan orang tua itu yang tidak mengarahkan apa yang mereka kerjakan itu jahat, tidak. Jadi manusia tambah jahat, dibiarin aja. Jadi mereka membiarkan anak-anaknya itu tidak takut akan Tuhan karena mereka tidak tahu Tuhan. Iya. Karena hubungannya terpisah. Nah, inilah kita perlunya kita kembali lagi belajar menjadi anak yang baik. Iya. Gitu PK. Ya. Jadi asalnya memang dari orang tua nenek moyang kita semuanya. Karena Adam dan Hawa ini juga tidak menjadi anak yang baik.
yaitu tidak hormat kepada Bapaknya yang di surga. Ya, ketika dikatakan jangan, dia melanggar. Ya. Nah itulah akibatnya sekarang kita ini, saya atau BK, saya dikatakan oleh orang tua jangan, tapi semakin dia berkata jangan, semakin saya langgar, betul nggak sih? Semakin penasaran. Kenapa kok nggak boleh kan gitu kan? Nah itulah saya baru pertama waktu dibilang diajar oleh orang tua, jangan ini, tapi saya tidak dikasih pengertian kenapa saya tidak boleh. Saya cuman pokoknya nggak boleh, jangan. Nah, jadi semakin kepingin tahu kenapa sih kok nggak boleh. Nah, seandainya saya diberi penjelasan tentang tidak boleh, kamu harus sebagai seorang anak perempuan, kamu tidak boleh bergaul dengan pria yang ini kalau kamu belum. Nah, waktu itu saya tidak ada pengajaran tentang seksual, tentang bagaimana seorang anak nantinya dewasa akan menikah, bagaimana, itu tidak ada dari orang tua. Jadi itu kita menjadi pokoknya nggak boleh, semakin pengen tahu kan, penasaran. Nah itulah karena saya tidak diajar untuk menjadi anak yang baik, saya melanggar segala perintah-perintah termasuk perintah Tuhan, saya langgar seperti itu. Ya, saya cuman pokoknya jangan. Dan tapi waktu dididik di rumah saya lumayan agak keras memang pendidikan dari orang tua saya. Ya, tetapi yaitu kekerasannya itu ada yang masih yang bisa membentuk karakter saya jadi baik seperti ini, tapi juga ada juga yang membuat saya rebel, membuat saya berontak. Why not gitu lah. Apa sih? Nah itu ada. Nah didikan inilah pentingnya BK, untuk kita bisa dididik lagi menjadi anak yang baik. Nah gitu. Bagaimana kalau misalnya kita taunya udah terlanjur gede nih, kayak aku baru tahu udah gede gitu ya, atau ada beberapa yang bahkan udah punya anak gitu ya. Kalau baru tahu kalau kita tuh perlu menjadi anak yang baik dulu, baru nanti bisa kita mengajarkan ke keturunan. Ya, saya rasa masih belum terlambat BK, karena saya pun tahunya juga sudah gede, sudah tua banget setelah saya dipanggil Tuhan tahun 2001. Itu lama banget ya untuk saya. Pada itu saya pergolakan saya, rebellious saya itu luar biasa besarnya ya. Tapi itu saya dipanggil Tuhan dan beroleh kasih karunia Tuhan untuk saya bertobat. Dan kemudian saya diajar oleh Roh Kudus, kamu selama ini sebagai anak kamu tidak baik. Ya, sebagai anak kamu tidak pernah taat kepada orang tua dan tidak taat kepada Tuhan. Nah itu saya mulai diajar. Dan usia itu mungkin sekitar sudah 30-an lebih ya, seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Tidak ada kata terlambat, sekalipun misalnya sudah menikah, sudah punya anak, engkau tuh masih punya orang tua, dan kau punya anak. Nah ini yang penting lagi, ya, sehingga kamu tidak akan bisa mengajar bagaimana caranya parenting sekarang ini banyak yang untuk menjadi good parents ya seperti itu. Tidak ada, ya. Kalau mau jadi good parents, you have to be a good child first. Kamu harus jadi anak yang baik dulu. Maka kamu nantinya kalau jadi orang tua pasti baik. Ya, itu yang penting. Jadi belum terlambat. Bagaimana caranya? Ya kita menjadi anak yang baik dulu. Ya, kalau memang kita pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kita, dan apabila kedua orang tua kita itu masih ada, nah itulah yang terbaik ya, bisa ya, kita bisa disadarkan, minta ampun ya, datang sujud minta ampun dan minta bless ya, itu saja cukup supaya kita ini kembali lagi kita jadi anak yang baik ya. Dan ketika kita menjadi anak yang baik, waktu saya jadi anak baik itu diajar Tuhan, kamu harus jadi anak baik. Pada saat itu keadaan orang tua saya tetaplah seperti itu ya. Bukan mereka tidak baik, bukan. Saya tidak mengatakan orang tua saya baik sekali, sangat baik seperti itu. Cuman kamu tahu karena pendidikan dari orang tua yang menjadikan mereka itu ada suatu katakanlah kata-kata kasar atau tingkah yang itu karena dapatnya dari orang tua. Nah itu tetaplah seperti itu masih ada. Tetapi saya ketika saya bertobat untuk menjadi anak baik, maka saya sujud dan minta ampun, dan pertama minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah pada saat itu juga malah point of view saya terhadap mereka yang berubah. Dan itu yang most important, itu yang penting. Sehingga saya bisa melihat kebaikan mereka yang selama ini sudah mereka berikan kepada saya. Waktu itu sebelum saya jadi anak baik, saya melihatnya mereka tuh jahat. Mereka tuh kejam. Mami itu gini, papi itu gini, gitu ya. Tapi ketika saya bertobat dan saya bilang, ya Tuhan ampuni saya.
Ya, saya jadi anak yang nggak baik. Dan ketika saya minta ampun kepada mama, papa, semuanya, dan sudut pandang saya diubah oleh Roh Kudus. Bahwa dia loh yang selama ini sudah mengasihi kamu. Ya, walaupun eh, tidak seperti yang kau harapkan, Iya. misalnya so ideal dan perfect atau kayak gimana, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik. Ya, mereka tidak akan ada orang tua yang perfect, yang sempurna, tidak ada. Hanya satu, yaitu Bapamu yang di surga. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ya ayat 48 kalau nggak salah. Karena itu jadilah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Hanya Bapa kita yang di surga yang sempurna. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk sempurna. Artinya kita harus menjadi baik sama seperti Bapa kita. Nah, ini dikembalikan. Kita harus kembali dulu kepada Bapa kita di surga dulu. Ya, kita harus rekonsiliasi dengan Bapa kita yang di surga dulu. Jadi anak yang baik terhadap Bapa kita yang di surga dulu. Maka kita nanti akan diubah Tuhan. Kita akan mau dibentuk oleh Roh Kudus. Kita jadi anak yang baik kepada orang tua kita. Dan mereka juga akan kaget melihat perubahan itu. Dan ketika saya melakukan itu, ya mereka juga bingung, kenapa kamu sujud minta ampun? Ya sudah didoakan, ya doakan. Nah, tetapi sejak dari itu ya, ternyata itu membawa suatu dampak di dalam kehidupan saya. Besar sekali. Sejak itu saya sujud itu baru pelayanan semua itu Tuhan buka semuanya. Dan urapan Roh Kudus, pengertian firman itu baru kebuka. Ketika saya sujud tunduk, saya sadar bahwa saya ini selama ini salah sebagai anak. Ya, saya ini tidak baik. Sekarang mau bertobat, minta ampun. Dan walaupun saya tidak mengubah mereka, saya tidak bisa mengubah manusia. Saya bisa minta Tuhan ubah saya mau. Nah, sehingga point of view saya berubah. Dan saya tetap bersyukur memiliki kedua orang tua yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kadang kita suka berpikirnya tuh pengennya tuh orang tua idaman gitu ya, yang kayak di film-film lah yang baik-baik gitu ya. Ternyata kan dapatnya ya tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Gitu. Karena tadi itu saya katakan rootnya, akarnya adalah dari manusia Adam dan Hawa ini semuanya. Dia sebagai anak tidak baik. Ya, akhirnya semuanya seperti itu. Semuanya ini ya sampai. Sekalipun mau belajar jadi orang tua baik, tetap nanti akan muncul yang enggak baiknya, tetap ada. Kadang mikir gini kan, kalau misalnya kita punya orang tua, aku kalau punya anak nanti aku tidak mau seperti cara orang tuaku mendidik aku. Tapi ternyata kenyataannya ketika ada beberapa yang aku dengar gitu ya, ketika punya anak malah kita mendidiknya dengan cara orang tua kita dulu yang kita bilang kalau kita nggak mau gitu. Jadi kadang apa yang kita benci ya, itu malah jadi turun gitu ke kita, sifat orang tua kita gitu. Ya, sebetulnya bukan seperti itu ya. Yaitu pertama kali yang penting itu kita minta ampun dulu kepada Bapa. Kita menjadi anak yang baik kepada Bapa di surgawi. Itu yang penting. Karena nanti kalau kita hanya sekedar jadi anak baik kepada apa mama yang ini, maka kita hanya melihat yang tidak kita suka, yang baik atau ini, kita salah pilih kan seperti itu. Tapi ketika kita minta ampun kepada Bapa surgawi dan kita mau dididik dia menjadi anak Bapa dari Bapa surgawi, maka kita akan bisa melihat point of view kita itu sudah diganti. Kacamata yang kita pakai udah beda lagi, bukan kacamata kita sebagai anak secara jasmani, tapi kita sebagai anak dari Bapa surgawi. Maka kita akan melihat apa yang pernah orang tua ajarkan kepada saya, yang baik itu yang saya ambil, yang jahat tidak saya ambil. Yang baik-baik itu yang saya pelajari dan saya akan teruskan. Di situ bagaimana bisa memilah antara baik dan jahat kalau kita tidak memakai kacamata dari Bapa surgawi terlebih dahulu. Betul. Oleh karena itu kita harus kembali dulu kepada yang Bapa surgawi ini, baru kita bisa tahu, oh ya, memang ada hal-hal. Tapi percayalah Beka, sejahat-jahatnya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, itu sama seperti jam yang rusak. Ya. Jam itu udah rusak, mati. Ya. Nah, even though jam itu mati, it will right twice a day. Ya. Betul? Betul. Nah, misalnya dia mati di jam 10, dia akan benar pada jam 10 pagi, dia akan benar pada jam 10 malam. Nah, artinya sejelek-jeleknya orang tua kita, sejahat-jahatnya orang tua, pasti ada dua dari dia yang benar. Itu pasti.
Nah, kita ambil yang benar itu. Iya, ambil Jangan ambil yang jahatnya. Ambil yang baik, yang benar. Wah, Itu udah cukup kalau 2. Buat kita modal, kita belajar jadi anak yang baik. Itu yang saya pelajari. iya, 2. Dan dalam statement Ibu bilang ya, kalau Mm-mm. kita tuh ketika kita punya anak, cara mendisiplinkan anak kita boleh memukul ya. Ya. Memukul anak itu. Sedangkan hari-hari ini sepertinya agak gimana gitu ya dengan kata memukul anak gitu ya. Nanti bisa direkam terus nanti dilaporin dengan kekerasan kepada anak. Nah gitu. Jadi membuat para orang tua tuh kayak ya udahlah, ya udah deh gitu, kayak biar kata anaknya nakal apa dia nggak akan mukul gitu, karena ya seperti itu gitu kenyataannya. Kasihan loh kalau kita tidak mau mendidik dia dengan baik, itu kasihan sekali. Saya pernah menyampaikannya itu ya, bahwa itu pengajaran dari firman Tuhan ya. Bahwa ketika kalau kita ini mendidik seorang anak memukul ya. Saya pernah dipukul juga oleh orang tua saya ya. Memang pada saat dipukul itu membawakan duka cita. Segala pengajaran mau pakai pukulan atau tidak, itu akan membawakan duka cita kepada kita. Tapi setelah dewasa, saya merasakan hasil dari didikan orang tua itu. Kalau tidak ada didikan yang disiplin, keras dari orang tua saya nggak bisa sekarang ini. Karena ini sebagian besar adalah hasil dari orang tua. Iya. Ya, saya menghormati itu dan saya appreciate about that, dan saya bersyukur punya orang tua yang sangat disiplin. Bahkan Tuhan juga berkata, ketika kamu memukul anakmu dengan rotan, kamu tidak akan membunuhnya, tapi justru kamu menyelamatkan dia dari iblis. Ya. Kalau anak ini dibiarin aja nakal, biarin aja. Nah, lama-lama dia ikut karakternya siapa? Ya. Kalau dia bisa diajar dengan cukup dengan makanya itu pentingnya apa? Pengajaran itu baik, itu pengajaran itu semua adalah diturunkan. Ya, kalau dengan suatu pengajaran perintah, seperti waktu Bapa Surgawi memberikan pengajaran kepada manusia pertama, itu dengan perintah cuma kamu boleh semua ini. Bukan berarti kamu tidak boleh kemana-mana. Bukan berarti Adam dan Hawa itu terikat, tidak. Kamu bebas, kamu bisa melakukan apa saja. Tapi satu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Itu perintah. Itu disampaikan tidak dengan pukulan, dengan ini, dengan omongan. Ya, tetapi mereka tidak mentaatinya. Ketika mereka tidak mentaatinya, harus ada punishment, harus ada hukuman. Ya, hukumannya adalah kamu harus keluar dari rumah ini, kamu harus keluar dari Taman Eden ini, dan kamu harus mengalami kesengsaraan hidup. Itu punishment harus. Untuk apa? Justru semakin Tuhan mau apa? Mereka diselamatkan kembali. Tujuannya untuk diselamatkan dari siapa? Iblis yang merusak ini. Ya. Rotan itu firman Tuhan berkata ya, kalau rotan itu tidak akan membunuh. Bahkan Tuhan berkata kepada Daud ya, ketika Daud mau membangun bait Allah, dan Tuhan berkata bukan kamu tapi biar anakmu yang membawa dia itu Salomo. Dan Tuhan berkata aku akan mengajar dia sendiri. Maksudnya setelah itu kan Daud sudah dikatakan kamu akan berpulang ya, meninggal seperti itu, dan tidak ada yang mengajar. Tapi Tuhan berkata aku yang akan mengajar anakmu. Kalau dia menyeleweng, kalau dia ini aku akan memukulnya dengan rotan. Ya, seperti yang dipakai oleh orang-orang tua yang memukul anaknya. Itu seizin Tuhan semuanya. Tetapi kasih karuniaku tetap ada padanya. Ya, ketika kita firman Tuhan itu mendidik kita dengan keras, itu ada kasih. Ya, ada kasih. Tetapi ketika sepertinya baik yang tadi disampaikan BK, biarin aja. Tapi sebetulnya mereka tidak memiliki kasih, karena mereka membiarkan anak itu nantinya akan menjadi terjerumus dan jatuh ke jurang dosa, jauh terpisah dari Tuhan Allah Bapa. Anak itu menjadi liar, tidak kepada orang tuanya yang kelihatannya nggak hormat. Bagaimana dengan Bapa Surgawi yang tidak kelihatan? Pasti tidak hormat dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Nah, kalau dia tidak memiliki takut akan Tuhan, dia jadi apa? Maka dia akan jatuh dalam dosa dan dia jadi milik iblis. Nah, itu memang sengaja iblis itu mencari celah untuk memisahkan manusia ini dengan Tuhan, untuk menghancurkan rumah-rumah tangga ini kembali, merusak. Ini banyak saya dengar juga, sekalipun itu banyak orang-orang tua Kristen, tapi cara mereka mendidik seperti itu mereka tidak sadar mereka menjerumuskan. Berarti memang diperlukan ketika kita memukul ya dengan rotan, itu memang benar diperlukan. Betul, ya diperlukan. Untuk mendisiplinkan disiplin harus ada disiplin ya. Saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah saya pernah ya sampaikan ini di khotbah
apa ya, Minggu ya. hari Minggu ya. Nah, ketika kita melakukan itu, Tuhan didikan itu harus, tidak pernah tidak. Ketika kalau Tuhan mendidik tidak akan dibiarkannya. Ya, kalau kita hanya sekedar kita mau anak-anak kita itu jadi kelihatan gimana ya, sorry ya. Kalau misalnya kamu biarin aja tuh anak-anaknya. Pada suatu saat di restoran, di tempat terbuka, terus nangis, dibiarin aja nangis. Kamu nggak malu? Iya sih. As a parents, ya, kamu kayaknya kok suaramu, kata-katamu nggak dihormati, kata-katamu tidak didengar, sehingga anak ini tetap jadi rebel, ya kan? Tetap jadi pemberontak. Nah, yang malu siapa dong? Seharusnya orang tuanya. Karena para yang di restoran itu akan ngelihat semua. Ini apa ini ya? Iya, Loh, kita kan tahu ini nggak dididik nih sama orang tua. Pasti semua orang bahkan berkata demikian. Nah, berarti didikan mereka salah. Seharusnya anak-anak itu harus diberitahu, jangan lakukan ini, 1, 2, 3, jangan. Ketika 3 kali dilanggar, pukulan tuh harus ada. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan demikian, harus ada. Kalau nggak ada, jadi tidak ada boundariesnya, tidak ada line-nya. Jadi liar, wild seperti itu. Bebas seperti itu. Terus nangis begitu, minta ini nggak dikasih, nangis, dibiarin aja, teriak-teriak begitu. Kalau saya malu, Beka. Iya, bener. Beka malu nggak kalau punya anak seperti itu? Malu loh. Iya, Kita kadang di resto ya, di restoran kalau gitu teriak-teriak gitu. Aduh, ribut banget sampai kayak gitu. Ini kenapa sih orang tuanya tidak kasih diam dia kan gitu ya? Dia harusnya diam. Kamu ada di mana? Bagaimana? Minta begini. Nah, itu karena tidak adanya pendidikan. Juga karena kurangnya pengetahuan tentang dia sebagai anak yang baik. Dia juga tidak pernah dididik dengan benar seperti itu. Atau mungkin seperti tadi saya katakan, seperti Beka, dia pernah dididik keras, tapi kemudian dia mau sekarang, aku gak mau deh bikin anakku susah seperti aku. Nah, akhirnya apa? Memang saat itu anakmu tidak kamu pukul, tidak kamu ini kan, tapi besok kalau sudah besar kamu akan susah, anakmu jadi miliknya iblis. Iya, betul sih. Udah banyak banget contohnya banyak itu. sekali. Iya, banyak sekali seperti itu ya. Nah, seperti hal-hal begitulah, Beka, kalau kita tidak mau, maka kita ini apa, kalau kita jadi anak liar ya, jadi anak liar, anak sembarangan. Kalau tidak mau menerima didikan Tuhan, kita jadi liar. Jadi kita harus mau dididik oleh Tuhan. Selama kita dididik oleh Tuhan, pastilah kita itu pasti akan menjadi anak yang baik ya. Sedangkan kalau kita tidak mau menerima didikan Tuhan, maka kita pasti akan jadi anak-anaknya iblis. Tidak akan ada takut akan Tuhan. Nah, itu berbahaya banget ya. Kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, mau takut sama siapa? Ya, di sini ya, di Amsal 3 ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ya, di sini ya. Janganlah kita ini melupakan ajaran. Dikatakan anakku, selalu dikatakan anakku. Ya, Amsal ini baik sekali, banyak pengajaran. Di firman juga Tuhan juga ada banyak, selalu dikatakan anakku. Bapamu di surga. Nah, berarti itu apa? Kita sebagai anak kita harus tunduk taat kepada Bapa di surga. Gitu. Iya, betul. Dan juga ada beberapa parenting ya. Contoh-contoh parenting yang dia menjadi orang tua yang demokratis. Jadi ada dia akan mencoba untuk menjadi sahabat buat anaknya itu gitu. Lalu walaupun anaknya misalnya melakukan hal yang salah, dia nggak akan mukul gitu, tapi dia akan mencoba untuk diskusi, sehingga ya lu boleh kayak gitu, tapi kalau bisa dikurang-kurangin lah atau apa. Nah, itu bagaimana? Nah, kan itu jadi kan membuat anak jadi bingung kan? Iya. Hitam diabu-abukan. Iya. Atau putih dibuat abu-abu, kasih hitam sedikit. Oh, boleh lah kayak gitu. Nah, itu bukan pengajaran yang benar, Beka. Jadi memang kalau gak akan bisa, Beka. Ya. Orang tua adalah orang tua. Sahabat adalah sahabat. Ya. Kita tidak bisa jadi teman untuk anak kita. Itu gak bisa. Beda banget. Ya. Beda banget. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua. Ya. Yaitu apa? Dengan dia menerima. Ya, mengajar, memberikan pengajaran. Tapi ketika kamu berbicara
ya sebagai orang tua. Tapi yang bisa menerima, yang bisa mengajar yang baik seperti itu. Bukan terus kamu memposisikan aku jadi teman. Nggak akan bisa. Sehingga anaknya bisa terbuka gitu istilahnya. Nah, ini masalahnya bukan masalah di teman aja, banyak juga teman yang juga tidak akan terbuka. Iya sih. Ya. Jadi bukan masalah di situ. Ini salah root, salah akarnya. Jadi kalau yang mau terbuka, dia harus jalinan pertama itu memang harus anak ini dibawa untuk takut akan Tuhan. Ini yang terpenting. Diajarkan tentang kami ini orang tuamu, tapi ada Tuhan. Nah, untuk diajar berdoa, untuk diajak takut akan Tuhan, sehingga anak itu tahu, oh sekalipun tidak ada orang tuaku, ada Tuhan, ada orang tuaku yang di surga, Bapa di surga itu yang melihat. Nah, ini yang penting. Jadi dia itu takut untuk melakukan ketika katakan mama papanya misalnya kerja. Jangan lakukan ini, semua nanti kamu makan ini ya. Nah, ketika ada orang tuanya, anak itu bisa oke, obey. Iya. Tapi ketika orang tuanya nggak ada, oh nggak ada yang lihat kok, nggak ada orang tua aku ambil dia makanan yang nggak boleh. Nah ini karena apa? Dia tidak diajar untuk takut akan Tuhan. Ini yang penting. Setiap hari seperti tadi di Amsal, untuk takut akan Tuhan itu penting sekali. Ya. Sehingga kalau kita ngajar dia takut akan Tuhan, nah kita pengajaran menyampaikan, nah kamu anak ini terbuka bisa. Nah seperti itu. Oh, iya. Ya. Kalau kita mau jadi teman, banyak ini memang gitu. Oh, jadi aku teman gitu ya. Beda, nggak bisa. Tetap anak ini membutuhkan apa? Didikan dari orang tua. Kalau teman itu nggak bisa mendidik. Teman itu hanya bisa kasih saran. Ya, orang tua tidak hanya kasih saran. Kalau cuma kasih saran nggak boleh. Mana ada? Aku sarankan ya, kamu kalau bisa berubah. Itu bukan orang tua. Ya, kalau teman kita ya kan. Iya. Nah, kalau orang tua harus kata ini salah. Iya. This is black, this is white. Nah, harus jelas clear. Ini hitam, ini putih. Nah, sebaiknya kita anak Tuhan, kita harus pakai yang putih. Misalnya seperti itu. Harus segala pengajaran nih. Kalau kamu ke sini, ini kamu nanti ke sini menjadi apa? Miliknya iblis. Nah, ini harus dijelaskan secara dini bahwa kalau kamu berbohong, ya sudah dikatakan dari kecil aja. Jangan sampai anak itu berbohong. Kamu bohong dikit, kamu tuh jadi anaknya iblis. Nah, karena kamu milih di jalan yang hitam. Nah, kalau di sini ini jalannya papa mama dan ini Tuhan di sini. Dan Tuhan pun mengatakan, nah ini clear, ini penjelasan pendidikan yang sebenarnya seperti ini, pengertian yang di sini. Sehingga dia tahu, bukan hanya aku as your friend. Nah, kalau bisa jangan ngambil jalan situ dong. Sini mana bisa orang tua Iya, itu. benar. Ya kan? Ini harus jelas, jangan ambil jalan ini. Harus jalan ini. Kalau ke sini, apa di sini nih? Nah, dijelaskan sedini mungkin dari berbohong, dari segala macam semuanya sampai ke masalah seksual. Itu dijelaskan kalau kamu melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, ini di sini. Nah, itu dijelaskan harus jelas. Apalagi kalau sudah teenage ya. Sudah teenage harus sudah ada pengertian pengajaran di situ. Apa kata firman Tuhan? Nah, itu harus jelas ya. Yang ada orang tua kan nggak berani bicara tentang itu. Itu harus, bahkan ketika saya sampaikan tentang seminar tentang seksual itu pernah ada BK di sini ada yang komplain sama saya karena saya undang anak-anak kan semuanya. Karena saya mau didik anak-anak juga. Ada yang komplain, nggak pantas anak, nggak bisa. Anak-anak harus tahu dari awal. Dari dini, ya bahwa kamu ada laki, kamu adalah perempuan. Dan kalau kamu laki, kamu memiliki alat vital apa? Itu harus tahu. Iya benar. Karena ya itulah kenapa kita mungkin ya yang sekarang, yang dulu-dulu gitu ya. Nggak tahu karena kita dibilang tabu gitu sama orang tua. Jadi kita pengen tahu. Belajar sendiri akhirnya. Nah, akhirnya coba-coba pengen tahu. Nah, ini salah. Itu loh. Yang benar ada ini seperti Tuhan katakan, manusia pertama apa? Telanjang. Ya kan? Adam dan Hawa telanjang. Ya. Dan mereka tidak dikasih pakaian. Karena mereka tidak membutuhkan pakaian karena mereka sudah memakai pakaian kemuliaan ini. Tubuh ini adalah kemuliaan itu. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa baru mereka hilang kemuliaan itu dan mereka malu. Nah, ini harus dijelaskan sedini mungkin. Supaya mereka tidak belajar cari pengen tahu dari teman-temannya, dari apalagi nih website, YouTube, situs seperti itu. Nah, ini nggak ada guiding ya, nggak ada parent guidingnya kan. Nah, itu yang lebih berbahaya. Seharusnya pengajaran itu dari orang tua sendiri. Ya pasti akan bertanya, aku ini dari mana sih?
Ya, Iya. si anak itu pasti pertanyaan nol aja ya untuk tentang seksual itu dia dari mana aku munculnya? Pasti ada orang tua yang mendapat pertanyaan kayak gitu. Tapi mereka bingung untuk nyampaikannya. Karena nanti anak ini bingung. Enggak. Kalau kamu sudah bisa mengerti dan bagaimana kudusnya pernikahanmu, kamu bisa menjelaskan itu pada anak-anak sedini mungkin. Saya percaya pasti Roh Kudus yang akan nolong. Sehingga mereka sedini mungkin mereka tahu, oh aku laki. Aku nggak akan jadi pindah gender. Nah, kan seperti itu. Sekalipun aku misalnya, kayak gimana adanya, enggak, aku diciptakan Tuhan laki. Nah ini karena nggak ada dari kecil dididik demikian oleh orang tuanya. Begitu ngeliat anaknya gemulai sedikit malah disediakan semuanya. Nah, Peralatan dan bahan disediakan. atau juga karena pertama pengennya laki, ternyata yang lahir perempuan. Akhirnya dikasihlah mainan-mainan laki karena begitu hasratnya. Nah ini salah di situ, orang tua salah. Ya seperti itu. Karena orang tua tidak menjadi anak yang baik. Nah ini ada ayatnya di sini. Di ayat yang ke pasal Amsal 23 ya. Ya. Ayat 14. Ayat 13 deh. Jangan menolak didikan dari anakmu, untuk anakmu ya. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya. Jangan takut untuk mendidik anak ini dengan rotan. Kalau engkau sudah memberikan hikmat firman Tuhan, pendidikan, pengajaran, pengertian itu lewat bicara, pengertian itu benar, lakukan itu dulu. Tapi kalau sampai anak itu melanggar sekali, 2 kali, ya harus segera dengan pukulan supaya dia tahu, oh ini salah. Sehingga dia tidak melanjutkan. Sedini mungkin dari usia 0 sampai 5 itu adalah pembentukan karakter. Ya. Seperti seorang anak dari kecil itu seperti kaset, ya toh. Kita mau kasih kaset yang baru, kaset atau CD ya toh, seperti kalau sekarang sudah nggak ada. BK mau kasih masukkan lagu-lagu dangdut, nanti diputar lagi keluarnya dangdut. Mau kasih lagu rock keluarnya rock. Demikian juga anak itu. Karakter dari 0 sampai 5 tahun itu adalah bersih. Dia mau diisi apa oleh orang tuanya, nanti jadinya seperti itu. Memang penting sekali ya kita untuk belajar menjadi anak, sehingga ketika kita menjadi orang tua, kita bisa menjadi orang tua yang baik. Yes, gitu ya. Itu yang pasti seperti itu. Nah, pernah ada contoh kemarin saya sempat kirim ke BK kali ya. Kayaknya so cute ya anak-anak itu ya, melakukan laundry ke mesin cuci begitu, kayaknya lucu banget. Tapi ketika Dewe lakukan mereka berbicara makian, ya, makian yang nggak pantas anak usia 1,5 kali ya, 1,5 tahun atau 2 tahun itu ya, seperti itu bisa mengatakan suatu makian yang seperti itu. Nah itu dapat dari mana? Pasti dari orang tua. Mendengar orang tua berkatakan itu. Orang tuanya malah di videoin. Nah malah di videoin bahagia, kayaknya lucu banget. Ketika saya melihat itu saya jijik banget ya. Ini kelihatan banget kamu tidak menjadi anak yang baik, kamu tidak pernah mendidik dia. Itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Iya betul. Ya kan? Itu kelihatan bahwa kamu tuh siapa orang tuanya gitu loh. Nah ini contoh seperti itu. Anak-anak kecil sekarang dibebaskan seperti itu. Jadi kayaknya ini anaknya siapa? Umur segitu kok bisa sudah maki-maki gitu. F word segala macam seperti itu, dan dapat dari mana kalau nggak orang tua? Ya. Atau bisa juga dari game, dari video. Ya, tetapi itu karena tidak ada guidance, parent guidance-nya kan seperti itu. Nah, ini dangerous juga seperti itu. Nah, parenting itu yang sebenarnya seperti ini. Mereka. Jadi di mana seorang parents itu, sepasang parents itu belajar dulu, mereka sebagai orang tua itu mereka harus belajar jadi anak dulu yang baik, maka dia baru akan bisa menjadi orang tua yang baik. Masih banyak pertanyaan. Banyak banget. Tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Kalau begitu kita next episode ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, hari ini kita belajar banyak bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik. Pertama-tama kita harus menjadi anak yang baik terlebih dahulu. Sehingga ketika kita punya keturunan, kita bisa mengajarkan dan menjadi parent yang baik buat
anak-anak kita nanti, keturunan-keturunan kita nanti. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Buat hari ini luar Iya, biasa. puji Saya Tuhan. belajar banyak sekali walaupun belum punya anak. Gak apa-apa. Justru itu. Menjadi anak yang baik. Iya. Terima kasih. Sampai di sini dulu untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you.